Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni lukis kelas 9 yang ada di bab 1. Jadi sedikit tentang pengertian seni lukis itu sendiri. Nah, di sini pengertian seni lukis secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Eh, Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Nah, ada aliran atau gaya seni lukis yang umum banyak diketahui. Saya menjelaskan beberapa gaya atau aliran tersebut. Sebenarnya banyak, tidak hanya yang dijelaskan di sini. Banyak sekali aliran-aliran yang baru pun ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 jenis aliran dalam seni lukis, yaitu representatif, deformatif, serta aliran non-representatif. Nah, aliran representatif sendiri yaitu ada naturalisme, realisme, romantisme, sedangkan deformatif itu ada ekspresionis, impresionis, surrealis, serta kubisme atau kubistis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari karya naturalis. Nah, naturalis itu sendiri seperti bisa dilihat pada gambar, dia natural seperti lukisan pada alam, itu disebut naturalis. Sedangkan realis itu adalah bentuk keadaan yang nyata sama. Nah, contohnya seperti objek manusia yang serupa dengan manusia, terus pemandangan alam dengan aktivitas manusia, seperti itu. Nah, sedangkan romantis itu aliran yang melukiskan tentang kejadian-kejadian yang langka, seperti ada contoh peperangan atau suatu aktivitas di kerajaan. Nah, itu termasuk contoh aliran romantis. Selanjutnya itu ada ekspresionis. Nah, ekspresionis sendiri diambil dari kata ekspresi ya. Jadi karya tersebut penuh ekspresi. Salah satu contohnya yaitu karya dari seniman Indonesia, yaitu ini adalah eh, contoh karya dari Avandi. Nah, dia lebih ekspresif, dia menggambar mukanya sendiri atau rupanya sendiri. Nah, selanjutnya adalah impresionis. Nah, kesan. Impresionis adalah kesan eh, suatu lukisan yang dilihat. Jadi kayak kita melihat sesuatu atau membayangkan sesuatu. Terus eh, ditambahkan objek-objek tertentu. Nah, sedangkan surrealis, nah, surrealis di sini itu keadaan yang tidak nyata atau bayangan atau dilebih-lebihkan. Nah, sebagai contoh di sini ada kayak karya jam yang meleleh, mungkin uh, termakan waktu atau sebagainya. Nah, sedangkan kubisme di sini bisa kita lihat itu bentuk lukisan yang banyak kubus atau banyak bentuk-bentuk. Nah, dia diambil dari kata kubisme. Nah, terlihat ciri khasnya dari potongan-potongan garis yang tegas seperti itu. Nah, selanjutnya untuk berkarya seni lukis tentu kita harus memiliki alat dan bahan untuk berkarya. Apa saja alat dan bahan tersebut? Nah, alat dan bahan
bahan dan media tersebut, yaitu bisa menggunakan pertama itu pensil. Nah, biasanya untuk sketsa dan sebagainya bisa dengan arang yang sifatnya hitam pekat. Nah, dia agak sulit dihapus. Selanjutnya ada pastel dan krayon, ada pena, tinta bak, cat pewarna, yaitu cat air atau cat minyak. Nah, tentu menggunakan cat tidak lupa yaitu ada kuas, pisau palet. Pisau palet itu seperti pisau biasanya untuk melukiskan dengan gaya yang tebal. Di tidak tidak dikuaskan tapi dioles-oleskan. Nah, palet sendiri itu media seperti tempat cat. Nah, teknik berkarya seni lukis. Proses atau langkah dalam melukis itu tentu yang pertama memunculkan gagasan. Jadi intinya seperti ide atau tema yang akan kita lukis. Mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat dari buku, atau mengunjungi museum kegiatan seni lukis di sekitar. Nah, dari situ kita bisa menemukan ide-ide yang akan kita tuangkan di media lukis kita. Nah, yang kedua membuat sketsa. Biasanya menggunakan pensil untuk dasar sebagai bentuk lukisan kita nanti. Nah, selanjutnya menentukan media berkarya, alat dan bahan. Nah, bisa kita tentukan kita akan melukis menggunakan kertas, kanvas, atau dan sebagainya, atau menggunakan cat, atau hanya menggunakan krayon, atau pensil warna. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam lukisan. Nah, salah satunya yang pertama itu teknik akuarel. Biasanya teknik akuarel ini menggunakan eh, cat air. Nah, basisnya air, jadi dia bisa dibuat transparan. Selanjutnya teknik plakat, biasanya menggunakan cat akrilik, cat tembok atau cat lukis. Nah, dia eh, sistemnya bentuknya kayak gambaran, tapi warnanya selalu ditumpuk. Beda dengan teknik akuarel tadi yang transparan, penumpukan warna dengan warna satunya masih terlihat. Nah, sedangkan teknik plakat ini warnanya tebal dan garisnya lebih tegas. Nah, selanjutnya teknik goresan ekspresif. Kita bisa menggunakan dengan jari, kita cat langsung itu dengan jari, atau nah seperti contoh tadi ada lukisan yang saya bilang lukisannya Avandi. Nah, ekspresionisme. Nah, dia eh, seperti contoh dia menggunakan jarinya. Nah, bisa juga menggunakan kuas atau pisau palet. Nah, teknik tebal dan bertekstur. Kita bisa menggunakan bahan-bahan seperti pasir, kita tempel menggunakan lem dan kita cat. Nah, itu termasuk teknik tebal atau bertekstur. Selanjutnya teknik mozaik. Kita bisa menggunakan kaca-kaca yang pecah dan sebagainya. Selanjutnya itu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Yang di sini bisa disebut adalah finishing. Nah, kurang lebih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.